OPM makin berani dengan mengirim tantangan perang ke Presiden Prabowo Subianto dan membuat teror mencekam di 3 wilayah Papua dalam 1 pekan. Juru bicara OPM Sepi Sambon mengatakan, OPM mengawalinya dengan ritual dan doa karena tengah berperang aksi penyerangan. Sudah kami rencanakan dan sesuai dengan target, kami bertanggung jawab, kata Sebi. Ia meminta TNI Polri tidak memasuki wilayah mereka dan setiap pesawat atau helikopter yang memasuki wilayah perang akan ditembak. Kami menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menyelesaikan konflik bersenjata antara OPM dan TNI di tanah Papua sebelum bicara konflik Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina, ujar Seben. Sebi menantang Prabowo bahwa OPM dengan 36 pasukan di Papua siap bertempur seluruh aparat keamanan Indonesia yang memasuki wilayah perang di tanah Papua siap dilawan. Diketahui nih, OPM ngalem kupel di bawah komando Panglima Brigadir Jenderal Lamek Alipke Taplo berhasil menyerang pos militer Indonesia di distrik Kiwirok, Kamis 25 September. 2 prajurit tertembak dan 1 tewas. Sementara itu, OPM Yahuimu pimpinan Alkius Kobak menembak 2 pendulang emas di Korawai dan 5 pendulang emas di Asmat. Ketujuh penambang ini diklaim OPM sebagai intelijen TNI. Minggu 21 September lalu, KKB juga menembaki pasukan gabungan Brimob Kopassus saat melakukan evakuasi pada Selasa 23 September. Hingga terjadi kontak tembak dan OP dipukul mundur. Sementara di hari yang sama, OP meneror penduduk di Kampung Ulakin Asmat, menembak warga sipil, guru dan tenaga kesehatan mengungsi. Lalu, kejadian terbaru Sabtu 27 September pagi di distrik Agas Asmat, Papua Selatan. Pos TNI milik Yonif 123 Rajawali diserbu dibakar warga karena tudingan OP jika TNI lah menembak warga. Insiden ini diduga kuat dipicu kasus penembakan yang sebelumnya menewaskan seorang warga setempat. Kapendam 24 Mandala Trikora, Letkol Impiwan Dwi Prihartono membantah tudingan itu, dan justru OPM lah memutar balik fakta, menyerang warga sipil dan membakar rumah warga, namun menuduh TNI. Hal serupa juga dijelaskan Brigjen TNI TVA Sebua bahwa para korban merupakan warga sipil bukan anggota TNI, maka pihaknya mengirim 3 pasukan yakni Satgas Pamtas Yonif 751, Satgas Prayoga Mamta, dan Satgas Ketapang Kop Swasembada. Diketahui, pengamanan dan patroli diperketat untuk mengantisipasi serangan lanjutan dari kelompok bersenjata yang dihandle langsung Brigjen TNI TCN Zebua.